Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahman Afriansyah dengan NIM A11 2024 15810. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan laporan akhir yang kami kerjakan berkelompok dengan judul Analisis Sentimen Keracunan Makanan, Program Makan Bergizi Gratis dari Sosial Media menggunakan klasifikasi NAPBS. Nah, pertama-tama penelitian ini membahas bagaimana opini masyarakat terhadap program makan bergizi gratis, khususnya terkait isu keracunan makanan, dapat dianalisis secara otomatis menggunakan pendekatan machine learning. Di sini ada abstrak ya, yang mana berisi penjelasan dan pengertian MBG, daftar isi, daftar gambar, dan lain semacamnya. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, program makanan bergizi gratis ini atau MBG merupakan salah satu program nasional yang digagas oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan gizi anak sekolah. Nah, program ini pada dasarnya memiliki tujuan yang sangat baik, namun dalam implementasinya muncul berbagai permasalahan di lapangan. Salah satunya adalah laporan dugaan keracunan makanan yang dialami oleh siswa penerima MBG di beberapa daerah setempat. Nah, kasus-kasus ini pula memicu reaksi masyarakat yang sangat besar, terutama di media sosial. Banyak masyarakat yang menyampaikan keluhan, kritik, dukungan, hingga opini netral melalui kolom komentar YouTube pada video berita maupun diskusi publik terkait MBG. Nah, permasalahannya adalah jumlah komentar tersebut sangat banyak dan bersifat tidak terstruktur. Jika dianalisis secara manual, maka prosesnya akan memakan waktu yang cukup lama, bersifat subjektif, dan berpotensi untuk tidak konsisten. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pendekatan berbasis data dan otomatis untuk memahami bagaimana sentimen masyarakat terhadap program MBG ini, khususnya dalam konteks isu keracunan makanan. Inilah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. Nah, untuk rumusan masalahnya ini pula berdasarkan latar belakang yang kusebutkan tadi, maka rumusan masalahnya dapat dirangkum menjadi 3 poin utama. Nah, yang pertama itu bagaimana cara mengumpulkan dataset komentar YouTube yang relevan dan berkualitas untuk dianalisis. Nah, yang kedua ini bagaimana melakukan proses pre-processing terhadap data teks komentar agar siap digunakan dalam analisis sentimen. Yang ketiga, bagaimana menerapkan algoritma NAPBS untuk menghasilkan sentimen komentar masyarakat dalam kategori positif, negatif, dan netral. Ada pula tujuan penelitian ini, yaitu adalah untuk mengklasifikasikan sentimen masyarakat terhadap program makan bergizi gratis berdasarkan komentar YouTube. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui distribusi sentimen masyarakat serta membangun sebuah aplikasi analisis sentimen yang dapat digunakan secara interaktif oleh masyarakat maupun pemerintah sebagai bahan evaluasi dan kebijakan. Lanjut ke bagian metodologi. Nah, metodologi penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan utama yang saling berkesinambungan. Nah, tahap pertamanya itu adalah pengumpulan data. Nah, data dikumpulkan dari komentar YouTube menggunakan bantuan aplikasi atau APV. Nah, pengambilan data ini difokuskan pada video-video yang membahas program MBG dengan kata kunci tertentu agar data yang diperoleh tetap relevan. Tahap kedua adalah pre-processing data text. Nah, pada tahap ini dilakukan pembersihan teks untuk menghilangkan noise seperti URL, simbol, angka, karakter berulang, serta melakukan cache folding dan stop word removal dengan whitelist. Nah, tujuan dari tahap ini adalah untuk menghasilkan teks yang bersih dan representatif terhadap opini pengguna. Nah, tahap ketiga adalah ekstraksi fitur menggunakan TF-IDF. Nah, metode TF-IDF ini digunakan untuk mengubah data teks menjadi bentuk numerik sehingga dapat diproses oleh algoritma machine learning. Nah, tahap keempat ini adalah penanganan data tidak simbang menggunakan teknik SMOD. Nah, teknik ini digunakan karena distribusi sentimen dalam dataset tidak seimbang. Nah, sehingga perlu disimbangkanlah agar modelnya tidak bias. Nah, tahap kelima adalah klasifikasi sentimen menggunakan algoritma NAPBS. Algoritma ini dipilih karena sederhana, efisien, dan cocok untuk data teks. Adapun tahap terakhirnya adalah evaluasi model. Nah, pada evaluasi model ini menggunakan metrik akurasi, precision, recall, dan F1 score.
data dan lain-lainnya. Nah, untuk hasil penelitian ini, dataset yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 3.263 komentar YouTube. Setelah melalui tahap processing dan permodelan, dilakukanlah evaluasi terhadap model NetBS yang dibangun. Nah, hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa model memiliki tingkat akurasi sebesar 87%. Nilai precision tinggi diperoleh kelas sentimen positif yang menunjukkan bahwa model cukup baik dalam mengenali komentar positif masyarakat. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa kombinasi pre-processing text, TF-IDF, SMOT, dan Naive Bayes mampu menghasilkan model klasifikasi sentimen yang cukup optimal dan dapat diandalkan untuk analisis opini publik. Adapun selanjutnya pada bagian demo aplikasi, lewatkan saja. Nah, pada demo aplikasi ini yang terdiri dari homepage, analisis sentimen, pre-processing, dan word counter. Nah, untuk homepage-nya sendiri, sebelum itu, sebagai hasil akhir dari penelitian ini, dikembangkan sebuah aplikasi analisis sentimen berbasis web menggunakan Streamlit yang kami buat. Nah, pada halaman utama ini, pengguna dapat memilih beberapa tab utama, yaitu tab analisis sentimen, pre-processing yang tadi, dan word counter. Nah, pada tab analisis sentimen, pengguna dapat memasukkan komentar, kemudian sistem akan menampilkan hasil klasifikasi sentimen beserta tingkat keyakinan atau confidence score. Nah, tab processing memberikan transparasi proses dengan menampilkan bagaimana teks itu dibersihkan dan diubah menjadi vektor TF-IDF sebelum diprediksi. Sedangkan pada tab word counter, nah di sini menampilkan analisis kata berdasarkan leksikon positif dan negatif, sehingga pengguna dapat mengetahui kata-kata dominan dalam komentar. Nah, aplikasi ini diharapkan dapat menjadi alat bantu untuk memahami opini masyarakat secara lebih objektif dan berbasis data. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian codingan, yang dimana ini adalah library yang berfungsi untuk menyiapkan data sebelum akan di reprocessingnya. Terus ada juga di sini ref.csv, dev.info, describe, yang dimana pada di sini kami membuat dataset komentar YouTube yang telah dikumpulkan sebelum memasukkannya ke dalam sebuah data frame menggunakan library pandas tadi yang di atas ini. Nah, dataset ini berisi komentar masyarakat terkait program makanan bergizi gratis beserta label sentimennya. Nah, setelah dataset dimuat, kami melakukan pemeriksaan awal menggunakan fungsi atau info untuk mengetahui struktur data setiap kolom serta apakah ada missing values. Nah, selain itu juga fungsi describe ini digunakan untuk melihat statistik deskriptif seperti nilai rata-rata, minimum, maksimum, dan sebaran data numerik. Selanjutnya ini ada dev author, dev video ID. Nah, di sini berdasarkan hasil pemeriksaan awal tadi ditemukan beberapa missing values pada kolom author tadi dan video ID. Nah, karena dataset ini merupakan dataset yang berbasis teks dan jumlahnya missing values-nya relatif kecil, jadi kami memutuskan untuk tidak menghapus barisan tersebut. Nah, sebagai gantinya, missing values diisi menggunakan placeholder union author dan union PO. Nah, tindakan ini dipilih agar informasi penting lain dalam baris tersebut, khususnya isi komentar dan label sentimen, tidak ikut terhapus.
Adapun ini dev klien YouTube. Nah, di sini merupakan bagian paling krusialnya. Nah, dalam analisis sentimen ini, komentar YouTube itu memiliki karakteristik teks yang tidak baku, banyak simbol URL, beberapa kata berulang, terus dan lain-lainnya. Nah, fungsi ini dibuat khusus untuk membersihkan teks sebelum diproses oleh model. Nah, tahap pertama adalah casefolding. Nah, casefolding itu yang mengubah seluruh teks ini menjadi huruf kecil agar kata dengan bentuk kapital berbeda dianggap sama. Nah, selanjutnya dilakukan penghapusan URL, mention, dan hashtag karena elemen-elemen tersebut tidak memiliki makna sentimen. Nah, kemudian karakter khusus YouTube seperti teks dalam tanda kurung dan karakter berulang dihapus atau dinormalisasikan. Angka dan tanda baca juga dihilangkan untuk mengurangi noise. Setelah itu dilakukan normalisasi spasi agar teks menjadi rapi dan enak dilihat. Nah, setelah itu tahap terakhirnya yaitu stop word. Nah, di stop removal ini pada tahap ini kata-kata umum itu dihapus, namun kata negasi seperti tidak dan bukan dan lain-lainnya itu tetap dipertahankan karena sangat berpengaruh terhadap angka sentimen. Selain itu kata sentimen kuat juga dimasukkan ke dalam whitelist agar tidak terhapus. Di sini ada cleaning, itu untuk membersihkan komentar, untuk menampilkan data hasilnya dan lain-lain. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam TF-IDF-nya. Nah, setelah teks tadi dibersihkan dari yang fungsi-fungsi dari atas, nah data teks ini perlu diubah menjadi bentuk numerik agar dapat diproses oleh algoritma machine learning. Nah, untuk tujuan ini ya digunakanlah metode TF-IDF. Nah, di TF-IDF ini memberikan bobot pada kata berdasarkan seberapa sering kata tersebut muncul dalam satu dokumen dan seberapa jarang kata tersebut muncul di seluruh dataset. Dengan menggunakan unigram dan diagram, model dapat menangkap konteks kata tunggal maupun pasangan kata seperti makan gratis. Adapun parameter max features ini digunakan untuk membatasi jumlah fitur agar model tetap efisien dan tidak terlalu kompleks. Terus ini ada label Conling dan split data. Nah, label sentimen yang awalnya berupa teks tadi seperti positif, negatif, dan netral diubah menjadi bentuk numerik agar dapat diproses oleh model. Nah, proses ini dilakukan menggunakan label dan encoder ini. Nah, selanjutnya dataset dibagi menjadi data latih dan data uji dengan perbandingan 80% per 20%. Nah, penggunaan parameter Satisfy ini bertujuan untuk menjaga proporsi kelas sentimen agar tetap seimbang pada kedua subset data tersebut. Smooth. Nah, ini untuk menangani data yang tidak seimbang. Nah, distribusi data sentimen di atas tadi dalam dataset tidak seimbang, di mana berupa beberapa kelas memiliki jumlah data yang lebih sedikit. Nah, jadi untuk mengatasi masalah ini tadi digunakanlah teknik smooth. Nah, smooth ini bekerja dengan membuat data sintetis untuk kelas minoritas berdasarkan kemiripan data terdekat. Dengan demikian, model tidak menjadi bias terhadap kelas mayoritas dan dapat belajar secara lebih seimbang. Adapun ini untuk model Bayes. Nah, model klarifikasi yang digunakan dalam multinomial ini, Bayes. Algoritma ini sangat cocok untuk data teks karena bekerja berdasarkan frekuensi kemunculan kata. Nah, setelah model dilatih, dilakukan evaluasi menggunakan classification report yang mencakup precision, recall, F1 score, dan akurasi. Hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa model memiliki akurasi sebesar 87% yang menunjukkan forma yang cukup baik dalam mengklasifikasikan sentimen komentar.
Nah, model yang dilatih tadi kemudian disimpan ke dalam file pickle. Nah, hal ini dilakukan agar model dapat digunakan kembali tanpa perlu training ulang. Nah, khususnya saat diintegrasikan ke dalam aplikasi Streamlit nanti yang akan didemokan. Baik, lanjut ke file dan training Dobert. Nah, yang mana di sini ada input pandas, SPD, import NumPy. Nah, pada bagian ini kami mengimpor seluruh library yang ada dibutuhkan untuk proses training model Dobert. Nah, library pandas, NumPy, nah digunakan untuk mengolah dataset, terus nanti digunakan untuk framework PyTorch, terus si library transformer ini dari Hugging Face digunakan untuk membuat tokenizer, model bird, trainer API yang mempermudah proses training dan evaluasinya. Terus untuk scikit-learn ini ya digunakan untuk membagi dataset tadi, mengevaluasi performa model. Lanjut ke konfigurasi training. Nah, bagian ini nih berisi konfigurasi utama training. Nah, model dasar yang digunakan adalah Indobird base, yaitu model bird yang telah dilatih khusus untuk bahasa Indonesia. Parameter max length menentukan panjang, terus byte size menentukan jumlah data yang diproses sekaligus, terus effort ini menentukan berapa kali dataset dilatih, terus learning rate mengatur kecepatan pembaruan bobot model. Cek GPU. Nah, pada bagian ini sistem akan mengecek apakah GPU itu tersedia atau tidak. Jika GPU tersedia, maka training akan dijalankan menggunakan GPU agar prosesnya lebih cepat. Nah, jika tidak, training akan tetap dijalankan menggunakan CPU namun membutuhkan waktu yang lebih lama. Terus load dataset. Nah, dataset yang digunakan sama dengan dataset pada NetBase, namun di sini menggunakan kolom client comment agar teks yang masuk ke model sudah bersih. Terus label sentimen diambil dari kolom sentimen relabel. Terus label map ini. Nah, label map ini model deep learning hanya dapat memproses label dalam bentuk numerik. Oleh karena itu, label sentimen diubah menjadi angka, yaitu negatif menjadi 0, netral menjadi 1, dan positif menjadi 2. Sebagian split data. Nah, dataset dibagi menjadi data training dan validation dengan perbandingan 80% per 20%. Penggunaan Stratify bertujuan untuk menjaga proporsi kelas sentimen tadi agar tetap seimbang pada kedua subset data. Terus ada tokenizer. Nah, tokenizer ini bertugas untuk mengubah teks menjadi token yang dapat dipahami oleh model BERT. Indomert menggunakan wordpiece tokenization, yaitu mencegah kata menjadi subkata agar dapat menangani kata tidak baku atau kata baru. Terus ada dataset class. Nah, dataset class di sini gunakan untuk mengubah data teks dan label menjadi format tensor PyTorch. Nah, setiap teks akan ditokenisasi, dipotong jika terlalu panjang, dan diberi padding agar panjangnya seragam. Nah, kelas ini memungkinkan data diproses secara batch saat training. Terus load model. Nah, model Dobert ini dibuat dengan layer klasifikasi di bagian akhir menjadi 3 output kelas, yaitu netral, negatif, dan positif. Bobot awal model berasal dari pre-trained Indobert, kemudian akan disesuaikan melalui fine tuning. Terus ada training argumen. Nah, pada di sini trainer dari Hugging Face mengatur seluruh proses training termasuk forward pass, backward pass, evaluasi, dan penyimpanan model terbaik secara otomatis. Nah, dengan trainer API ini proses training menjadi lebih terstruktur dan minim error.
trainer, training, terus save model. Nah, untuk setelah training tadi selesai, model itu disimpan agar dapat digunakan kembali di aplikasi Streamlit. Nah, evaluasi digunakan menggunakan classification report untuk mengetahui performa model dan data validasi. Selanjutnya untuk APW-nya, untuk page config biasa. Nah, ini untuk mengatur tampilan aplikasi Streamlit, nah preview halaman dan lain semacamnya. Untuk model nav biasnya, nah di sini model nav bias, type IDF, vectorizer, dan label counter dimuat dalam file pickle decorator. Di sini nah access resource ini ya memastikan model hanya diupload sekali untuk meningkatkan performa aplikasi. Adapun untuk load Indobird, nah model Indobird hanya dimuat ketika pengguna memilihnya. Nah, pendekatan ini disebut lazy loading yang bertujuan untuk menghemat memori dan mempercepat waktu startup aplikasi. Terus bagian pre-processing di aplikasinya, fungsi pre-processing ini di aplikasi ini dibuat sama persis dengan pre-processing saat training. Nah, hal ini penting agar teks input pengguna diproses dengan cara yang konsisten dengan data training. Kita masuk ke bagian tab analisisnya. Nah, pada bagian ini pengguna dapat memasukkan komentar, lalu sistem akan membersihkan teks, terus mengubah teks menjadi vektor, terus memprediksi sentimennya, terus menampilkan hasil dan confidence score-nya. Terus untuk bagian tab pre-processing ini, nah pada tab ini memberikan transparansi proses pre-processing. Pengguna dapat melihat setiap tahap pembersihan teks sehingga sistem tidak bersifat black box. Begini bentuk codingannya, ada model info, step one teksnya di cleaning, dibersihkan, terus ada detail langkah cleaningnya dan segala macamnya. Nah, untuk ini, untuk type IDF vectorization, model vektornya teks yang sudah dibersih tadi diubah menjadi vektor angka menggunakan type IDF. Nah, terus berapa sering kata muncul dalam dokumen, terus berapa unit kata tersebut di seluruh dataset, hasil vektor dengan 6000 fitur kata background penting. Terus ada di sini ada show vector shape, non show zero features, model prediction. Nah, ini untuk model multinomial nav base menghitung probabilitas untuk setiap kelas sentimen. Nah, untuk Indobird processing ini ya Indobird menggunakan word process tokenization. Nah, teks tadi dipecah menjadi subkata word. Setiap token diubah menjadi ID numerik, ditambahkan token khusus CLS di awal dan save di akhir. Lanjut ke tab 3 yaitu word counter. Nah, pada tab word counter ini ya fitur ini menampilkan kata-kata sentimen yang ditemukan pada input pengguna berdasarkan kamus kata positif dan negatif. Nah, word counter ini membantu interpretasi hasil prediksi model. Seperti ada ini ya headernya, word counternya. Terus untuk sini kata positif, leksikon, terus kata-kata mengidentifikasikan sentimen positif, itu negatif dan seterusnya.
Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan demo aplikasi yang kami buat di sini. Pertama ada judulnya di sini, analisis sentimen EBG, mengenai gratis, analisis sentimen komentar. Terus di sini disediakan dua pilihan model, yaitu NetBayes dan Indobird. Di sini kita akan menggunakan NetBayes type IDF. Nah, di sini kita coba ambil contoh membantu anak lebih fokus. Terus kita analisis sentimen, yang dimana di sini hasil analisisnya yang diprediksi oleh NetBayes dan type IDF itu positif. Terus confidence score-nya 55,7%. Terus probabilitas forecast-nya dari sini sentimen negatif 22,8%, terus netral 21,5%, terus positifnya 55,7%. Yang dimana sini terlihat bahwasannya sentimen positif itu lebih dominan, makanya confidence score-nya di sini hijau di positif. Lanjut ke bagian preprocessingnya, yang pertama di sini sesuai codingan tadi, teks asli dan teks bersih, di mana teks asli membantu anak lebih fokus. Terus setelah diproses tadi menjadi teks bersih membantu anak fokus, yang mana ada di sini detail angka cleaning. Nah, untuk detail angka cleaning itu lowercase, untuk fokus masih sama, fokus URL mention hashtag, di mana di kata-kata tadi tidak ada URL mention dan lain-lainnya. Terus tidak ada karakter fokus, ini karakter khusus, makanya jadi masih sama. Terus tidak ada karakter yang berulang karena masih sama. Tidak ada angka dan tanda baca karena masih sama. Terus spasinya sudah benar. Terus stop word, nah yang mana di sini stop word itu kata-kata lebih itu tidak pas atau tidak diperuntukkan, jadi makanya dihilangkan. Jadi teks bersihnya membantu anak fokus. Terus di sini step 2-nya type IDF factorization-nya, yang dimana teks yang sudah diubah menjadi vektor angka tadi menggunakan type IDF, yang TF temporary bahasa yang kata muncul dalam dokumen, terus IDF serupa unik kata tersebut di seluruh dataset. Terus hasilnya vektor dengan 6 fitur atau diagram penting. Terus di sini ditunjukkan shape vektornya berapa, terus jumlah fitur non zero di sini diterangkan. Terus dari sini step 3 itu model prediction NetBayes. Model multinomial NetBayes ini menghitung probabilitas untuk setiap kelas sentimen, yang dimana tadi kita lihat ada negatifnya 22,81 di sini persen, netralnya 21,51%, terus positifnya 55,68% tadi atau 0,7%. Nah, bisa kita lihat di sini kelas dengan probabilitas tertinggi itu yang positif tadi. Terus ada step 4 yaitu label decoding. Nah, hasil prediksi model atau angka tadi diubah kembali menjadi label teks, yang mana prediksi model 2 label positif karena di mapping labelnya tadi codingan ya 0 artinya negatif, 1 netral dan 2 positif. Lanjut ke bagian word counter. Nah, di sini ditunjukkan ada kata positif, kata-kata yang mendeskripsikan sentimen positif ya bagus, baik dan lain semacamnya. Terus ada kata negatif, kata-kata yang mendeskripsikan sentimen negatif, ada ancam, bahaya dan lain semacamnya. Adapun untuk kata sentimen yang kita input tadi membantu anak lebih fokus, yang mana kata positif ditemukan itu membantu dan kata negatif ditemukan. Ya, untuk semarinya hasilnya kata 1 kata positif, kata negatif dominan positif. Jadi mungkin itu sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon jika ada kata yang salah. Sekian, terima kasih.